Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kimetsu no Yaiba. Dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa viewer. Nah, sekarang mari kita bedah dan kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertanyaan pertama, jika ada pernafasan matahari dan pernafasan bulan, berarti harus ada pernafasan bintang. Dan seperti apa itu? Hal seperti itu mungkin saja bisa terjadi tentang kemunculan teknik pernafasan bintang. Namun jika hal tersebut muncul, maka kita hanya bisa memprediksinya saja. Dan itu akan melenceng dari cerita utamanya. Yang mana jika teknik pernafasan bintang muncul, berarti masih ada Hashira seperti Michikatsu, yaitu Hashira bulan. Hal itu karena teknik pernafasan bintang itu bisa dikatakan adalah teknik turunan dari pernafasan bulan. Alasannya karena jika mengambil basic penamaan kekuatannya, bulan dengan bintang itu berkaitan. Mereka sama-sama ada di luar angkasa, bersamaan juga matahari. Maka dari itu, sudah sewajarnya teknik pernafasan bintang adalah turunan dari teknik pernafasan bulan. Dan jika dikatakan tentang kekuatannya, karena teknik pernafasan bulan adalah teknik kedua terkuat setelah teknik pernafasan matahari, bisa jadi teknik pernafasan bintang ini juga termasuk teknik terkuat lainnya dibandingkan dengan teknik pernafasan normal lainnya yang mengambil beberapa elemen alam. Seorang pengguna teknik pernafasan bintang ini sudah pasti akan tetap menggunakan sebuah pedang karena dia masih tetap mengikuti dasar teknik penggunaan pernafasan bulan yang terkuat kedua setelah teknik matahari. Maka dari itu, untuk memaksimalkan teknik penggunaan pernafasan bintang, pasti penggunanya menggunakan Nichirin Katana, dan Nichirin Katananya ini pasti akan berwarna putih terang. Lalu, seorang pengguna pernafasan bintang akan melakukan serangan seperti serangan beruntun di setiap teknik serangannya, seperti sebuah garis rasi bintang yang menyambung kepada bintang lainnya untuk membentuk sebuah bentuk yang disebut rasi bintang. Dan setiap satu teknik serangan akan menghasilkan banyak tebasan, yang mana seorang pengguna teknik ini akan menyerang dari satu titik ke satu titik lainnya untuk melanjutkan serangannya, dan itu akan menjadi satu teknik serangan secara tidak langsung, bagaikan rasi bintang yang terbuat dari beberapa bintang yang tersambung dengan garis, sehingga itu disebut sebagai rasi bintang, seperti setiap teknik serangannya. Nah, karena banyaknya tebasan kuat, sudah pasti serangannya akan sangat kuat. Namun sudah pasti teknik ini adalah teknik yang sulit karena pengguna akan terus berlatih setiap serangan untuk setiap tekniknya. Karena setiap serangan dalam satu teknik akan memiliki banyak serangan, yang mana itu pasti akan sangat sulit bagi pengguna pendekar pedang. Karena dari itu, teknik pernafasan ini adalah termasuk teknik pernafasan yang kuat. Kemudian, untuk macam-macam teknik serangannya, karena ini berkaitan dengan bintang atau rasi bintang, maka pengguna pernafasan ini akan memiliki 12 teknik serangan pernafasan bintang, serta satu teknik andalan. Dan karena teknik pernafasan bintang ini mengambil referensi dari pernafasan bulan dan matahari, maka dari itu penggunanya akan memiliki teknik andalan terakhirnya, yaitu teknik ke-13, yang mana disebut sebagai Nagareboshi. Di teknik ini, pengguna akan terus menyerang sambil bertahan dengan serangan berurutan dari teknik pertama hingga teknik ke-12. Walaupun modelnya sama dengan teknik pernafasan matahari, namun teknik ini dilakukan untuk mengalahkan dan juga untuk melumpuhkan iblis, bukan spesifik untuk mengalahkan satu iblis. Dan serangan teknik andalannya ini, pengguna akan menyerang secara terus ke titik vital musuhnya dan alat geraknya seperti kaki dan tangannya agar mereka lumpuh. Nah, selain dari tekniknya, pengguna pernafasan bintang ini akan memiliki Haori dengan corak putih dan ungu yang melambangkan warna dari sebuah bintang jatuh. Dan itulah pengguna pernafasan bintang jika Hashira pernafasan bulan masih ada dan mengajarkan teknik mereka kepada pendekar pedang yang memiliki potensi yang dapat menciptakan tekniknya sendiri dari percabangan pernafasan bulan, yaitu pernafasan bintang. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika Tanjiro di episode pertamanya bertemu Hashira lain selain dari Giyu Tomioka? Jika pada episode pertama Tanjiro bersama Nezuko yang berubah menjadi iblis bertemu dengan Hashira selain Giyu Tomioka, maka sudah pasti cerita akan berubah drastis dan itu akan mempengaruhi keselamatan Tanjiro saat itu maupun ke depannya. Nah, contoh nasib buruk Tanjiro jika dia bertemu dengan seorang Hashira seperti Obanai yang tidak memiliki ampun. Di saat pertemuannya yang di tengah penggunungan salju dengan Tanjiro dan Nezuko iblis, mungkin saja hanya dengan basa-basi sebentar, Obanai langsung menyerang Tanjiro
dan membunuh Nezuko karena telah melindungi iblis. Dan hal ini bisa terjadi. Obanai membunuh Nezuko dan menangkap Tanjiro karena Obanai tidak memiliki adik. Karena itu, dia tidak memiliki perasaan yang sama seperti Tanjiro kepada adiknya, yang membuatnya berbelas kasih kepada Tanjiro. Dan berdasarkan pengalaman masa lalunya yang buruk tentang keluarganya yang bersengkongkol dengan iblis, sudah pasti itu akan menaikkan niat dirinya untuk membunuh Nezuko. Yang mungkin saja dalam pikiran Obanai, dia akan membunuh Nezuko agar Tanjiro tidak membantu adiknya Nezuko membunuh manusia untuk memberi makannya. Maka dari itu, dengan masa lalu kelam tentang iblis dan keluarganya, Obanai sudah pasti akan langsung membunuh Nezuko tanpa ampun untuk mencegah hal yang terjadi di keluarganya kembali terulang, yaitu kerjasama antara manusia dan iblis untuk membunuh manusia lainnya. Tapi semua itu lain halnya jika Tanjiro sedang memiliki keberuntungan yang baik bagi dirinya, yaitu jika dia bertemu dengan Sanemi. Walaupun di seriesnya Sanemi terlihat sangat tak kenal ampun dan sangat pemarah, namun sebenarnya dia adalah orang yang baik yang sangat penyayang dengan adiknya. Nah, jika Sanemi bertemu dengan Tanjiro saat membawa Nezuko yang sudah menjadi iblis, mungkin saja di awal pertemuannya mereka akan terlibat cekcok hingga Tanjiro terluka parah. Namun, jika sampai keadaan tersebut Tanjiro masih terus membela adiknya, bisa saja keadaannya akan berubah, yang bisa membuat hati Sanemi tergerak. Hal ini bisa terjadi karena Tanjiro masih menjadi orang biasa, belum menjadi pemburu iblis, yang menyalahi aturan dengan membela iblis, yang membuat Sanemi marah. Nah, sehingga karena itu perlakuan Sanemi dengannya akan sedikit berbeda. Terlebih lagi, melihat Tanjiro yang mati-matian melindungi adiknya, itu pasti akan mengingatkan Sanemi pada masa lalunya saat melindungi adiknya dari ibunya yang menjadi iblis. Dan jika dia pada akhirnya membantu Tanjiro karena melihat Tanjiro bisa menahan dan menenangkan iblis Nezuko, mungkin niat Sanemi yang sebenarnya untuk menolong Tanjiro agar kejadian yang terjadi kepada dirinya di masa lalu tidak terulang lagi, yaitu agar Tanjiro tidak berakhir membunuh keluarganya yang menjadi iblis seperti Sanemi membunuh ibunya yang menjadi iblis. Maka dari itu Sanemi pasti akan membantu Tanjiro. Dan itulah beberapa contoh yang terjadi jika Tanjiro memiliki nasib buruk dan nasib baik jika dia bertemu dengan Hashira selain Gyu pada saat dirinya membawa Nezuko di tengah hutan bersalju pada episode awal-awal di Kimetsu no Yaiba. Pertanyaan ketiga, bagaimana jika Muzan menjadi iblis namun memiliki sifat baik? Apa yang akan terjadi? Jika Muzan menjadi iblis memiliki sifat baik, berarti sifat bawaan Muzan sudah pasti baik. Maka Muzan yang sudah terlanjur menjadi iblis pun di awal akan perubahannya menjadi iblis, Muzan pasti akan berusaha untuk membuat dirinya tetap hidup dengan cara tidak memakan manusia. Dan karena dia tidak ingin memakan manusia, ada kemungkinan dia pasti akan memakan hewan ternak untuk mencegahnya kelaparan. Dan setelah berusaha untuk menahan dirinya, dia pasti akan memiliki ide untuk membuka kliniknya sendiri atau mungkin tempat pengobatan. Dan dengan cara itu, bisa saja Muzan akan menggunakan darah atau mayat pasiennya sebagai makanannya. Sehingga iblis Muzan yang memiliki sifat baik tidak akan perlu membunuh untuk mencari makan. Maka dia memakan dari hasil mayat pelanggannya dengan persetujuan dari keluarga pasien yang bersangkutan. Sehingga itu tidak akan membuat Muzan terlihat jahat. Dan itu sama dengan apa yang dilakukan Tamayo di series Kimetsu no Yaiba, yang mana dia membuat klinik dan memakan mayat pasiennya dengan persetujuan keluarga pasien. Tapi di sisi lain, karena sifatnya yang baik, Muzan sudah pasti tidak akan membuat bawahannya untuk membunuh manusia dan mencari obat lili laba-laba biru untuk menyembuhkannya. Nah, maka dari itu, sama seperti Tamayo dan Yushiro, Muzan mungkin akan menyelamatkan seseorang di tengah sekaratnya untuk membantunya terus hidup atas keinginan pasien tersebut. Namun, orang tersebut pasti akan menjadi asistennya karena sudah diselamatkan oleh Muzan. Maka dari itu, Muzan mendapatkan bawahannya dengan cara yang cukup baik. Dan jika dia semakin ahli dalam bidang pengobatan karena sifat baiknya untuk membuka klinik dan mencegah dirinya membunuh manusia, sudah pasti Muzan akan lebih cepat mendapatkan obat untuk membuat dirinya kembali manusia, karena dia pasti akan terus meneliti tentang tubuhnya dan obat-obatan yang berpengaruh kepada dirinya untuk menyembuhkannya. Dan demikian adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Tapi adapun dari semua atau sebagian jawaban ini, itu adalah analisa serta pendapat dari kami semata dan bukan fakta yang sebenarnya yang ada di dalam Kimetsu no Yaiba. Jadi, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.